Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Ain Siti Nurmaripa dari Ilmu Hadis 6A akan membahas salah satu hadis dalam kitab Bulughul Maram dalam kitab nikah bab kafa'ah dan khiyar. Pada bab kafa'ah dan khiyar ini dibagi menjadi beberapa subbab lagi. Di antaranya adalah mengenai status pernikahan orang kafir yang masuk Islam. Pada subbab ini terdapat satu hadis mengenai seorang suami yang baru masuk Islam dan istrinya mengetahui keislamannya. Sedangkan istrinya tersebut telah lebih dulu masuk Islam dan sudah menikah lagi dengan seorang lelaki muslim. Seorang suami tersebut berbicara kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengambil seorang istri tersebut dari suami kedua, kemudian diserahkan kepada suami pertama yang baru masuk Islam tersebut. Redaksi hadisnya merupakan dari Ibnu Abbas, yaitu wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala aslamat imra'atahu fatazawwajat faja'a zawjuha faqala ya Rasulullah inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami fataza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjihal akhar wa raddaha ila zawjihal awal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang wanita masuk Islam, lalu dia pun menikah dengan orang lain. Setelah menikah, suaminya yang pertama datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya sekarang sudah masuk Islam dan istriku juga sudah mengetahui bahwa saya sudah masuk Islam. Mendengar itu, Rasulullah SAW mengambil perempuan itu dari suami yang kedua, kemudian diserahkan kepada suami yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Mengenai yang selanjutnya yaitu biografi sahabat. Ibnu Abbas memiliki nama Abdullah bin Abbas, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisy Al-Hashimi. Beliau dilahirkan di kota Mekah 3 tahun sebelum hijriah umat muslim ke kota Madinah. Ibnu Abbas memiliki ayah yang bernama Abbas. Beliau merupakan salah seorang paman Rasulullah SAW. Ibu beliau bernama Lubabah. Ibnu Abbas merupakan sahabat Rasulullah SAW dan merupakan seorang ulama. Ibnu Abbas telah meriwayatkan sekitar 1.600 hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah di Thaif. Yang selanjutnya yaitu takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya, yaitu Kitab Sunan Abu Dawud nomor 2238 dan nomor 2239.
Imam Ahmad dalam kitabnya, yaitu Kitab Musnad Ahmad nomor 2059 dan nomor 2972. Yang selanjutnya yaitu Imam Tirmizi dalam kitabnya, yaitu Sunan Tirmizi nomor 1144. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya, yaitu Sunan Ibnu Majah nomor hadis yaitu nomor 2008. Yang selanjutnya yaitu Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam kitabnya, yaitu Musnad Abu Daud At-Tayalisi. Nomor 2796. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya, yaitu Al-Mustadrak ala As-Sahihain lil Hakim. Dan yang terakhir yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya, yaitu Shahih Ibnu Hibban nomor 4159. Dari riwayat-riwayat tersebut, maka pohon sanadnya akan menjadi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu derajat hadis. Hadis tersebut merupakan hadis dhaif. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban melalui jalur simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. At-Tirmidzi berkata, itu adalah hadis sahih dan diriwayatkan oleh 3 orang dari Simak bin Harb. Mereka adalah Ubaidillah bin Musa, diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jarud dan Al-Baihaqi melalui jalur Al-Hakim dan dinilai sahih olehnya, lalu disetujui oleh Al-Zahabi. Sulaiman bin Mu'ad Al-Anbari dari Simak seperti hadis Waqi diriwayatkan oleh At-Tayalisi, juga Al-Baihaqi meriwayatkan darinya. Lalu yang terakhir yaitu Abdurrazzaq dalam Al-Musannaf. Sanadnya dhaif karena porosnya pada Simak dari Ikrimah. Al-Hafiz berkata, ia adalah orang yang jujur, riwayatnya dari Ikrimah secara khusus itu membingungkan. Jadi hadis ini merupakan hadis sahih, namun sanadnya dinilai dhaif. Dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam tersebut memiliki beberapa perbedaan kalimat, namun kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Yang selanjutnya yaitu syarah hadis. Yang pertama yaitu syarah mufradat. Faja'a zaujuha, maksud dari kalimat tersebut yaitu suami pertama yang dia tinggalkan karena masih tetap dalam kekafirannya. Wa alimat, maksud kalimat tersebut yaitu dia ingin kembali semula kepada istrinya. Jadi suami pertama ingin kembali setelah masuk Islam, ingin kembali pada istrinya. Fantaza'aha, maksudnya rujuk semula setelah ditalaknya. Wasohahu Ibnu Hibban, hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban meskipun ia berasal dari Ikrimah, karena riwayat ini mudtarib. Yang selanjutnya yaitu syarah ijmali. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan apabila ada seorang suami yang masuk Islam,
sedangkan istrinya sudah lebih dahulu masuk Islam dan istrinya tersebut mengetahui masuknya Islam sang suami, maka statusnya tetap sebagai istrinya. Apabila sang istri ketika sang suami belum masuk Islam telah menikah, maka pernikahan itu dianggap batil dengan masuknya Islam sang suami dan ia diambil walaupun dengan paksaan dari suaminya yang kedua. Ucapan ia mengetahui aku masuk Islam menunjukkan masuk Islamnya sang suami setelah masa iddah selesai ataupun belum. Walau bagaimanapun keadaannya, istri dikembalikan lagi kepada suaminya yang pertama. Jika istri tahu bahwa suaminya sudah masuk Islam sebelum ia menikah dengan pria yang lain, maka pernikahannya itu hukumnya batil secara mutlak, baik itu masih dalam masa iddah maupun tidak. Ini merupakan dalil bagi perkataan Ibnu Qayyim yang telah dikemukakan dahulu, karena Nabi SAW tidak bertanya apakah masa iddahnya telah selesai atau belum. Dalil masa iddah bagi mereka tidak terkait dengan hukum apapun. Hanya saja menurut perkataan Ibnu Qayyim yang telah dikemukakan oleh para ulama dahulu, bila masa iddah telah habis dan dia berhak menikah dengan siapa yang dikehendaki. Jadi untuk melengkapi cerita itu dengan mengatakan pernikahan tersebut masih dalam masa iddah, sehingga bila bersatu kembali dalam ikatan suami istri seperti sedia kala. Bisa bersatu kembali dalam ikatan suami istri seperti sedia kala. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika salah seorang dari suami istri itu masuk Islam, yang mereka berdua bukan ahli kitab sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan itu batal. Dan jika perempuan ahli kitab masuk Islam, serta ia berada di bawah kekuasaan seorang kafir yang bukan ahli kitab, maka pernikahan menjadi rusak. Adapun jika salah seorang dari suami istri selain ahli kitab itu masuk Islam sebelum yang pertama dan setelah bersetubuh, maka masalah itu ditangguhkan sampai habisnya masa iddah. Jika yang kedua telah masuk Islam sebelum habisnya masa iddah, maka keduanya tetap pada pernikahannya. As-Sun'ani berkata, sabda Rasulullah SAW, saya sekarang sudah masuk Islam dan istriku juga sudah mengetahui bahwa saya sudah masuk Islam. Maka mengandung banyak kemungkinan sama ada laki berkenan masuk Islam setelah masa iddah istrinya berakhir atau sebelumnya, sehingga dia berhak untuk rujuk kembali. Atau ada pula kemungkinan istrinya itu mengetahui keislaman suaminya sebelum istrinya menikah dengan orang lain, maka nikahnya batal. Sama ada iddahnya sudah habis ataupun tidak. Hadis ini menjadi dalil bagi Ibnu Al-Qayyim dan para ulama tidak tahu sama ada masalah iddah di dalam hadis ini, perlu diambil ataupun sebaliknya, karena Rasulullah SAW tidak bertanya tentang iddah kepada wanita tersebut. Ini merupakan bukti bahwa iddah dalam hal ini tidak perlu diambil. Yang selanjutnya itu faedah hadis. Jika dua orang suami istri masuk Islam secara bersamaan dengan melafadzkan keislaman secara serentak, maka pernikahan mereka berdua masih berlaku berdasarkan kesepakatan para ahli. Karena tidak ditemukan adanya perbedaan agama dari mereka berdua. Jika seorang suami ahli kitab masuk Islam, maka tetap juga atas pernikahannya, karena bagi seorang muslim memulai pernikahan dengan perempuan ahli kitab, meneruskannya dan melanjutkannya itu lebih kuat dan lebih utama. Fikih hadis.
Yang pertama, jika seorang istri mengaku telah dicerai oleh suaminya setelah dikenal pasti mereka pernah menikah, kemudian suami mengingkari perceraian tersebut, maka pengakuan yang wajib diambil kita adalah pengakuan suami, maka ada istrinya telah menikah dengan orang lain ataupun tidak. Yang kedua, jika pasangan suami istri masuk Islam lalu mereka berselisih pendapat di mana suami berkata, kami masuk Islam secara bersamaan dan oleh karenanya kami masih tetap berstatus suami istri. Kemudian istri berkata, tidak betul, kami Islam secara terpisah dan tidak bersamaan dan oleh itu pernikahan kita batal. Maka perkataan yang wajib diambil adalah perkataan suami. Yang ketiga yaitu jika suami masuk Islam, kemudian istrinya mengetahui perkara ini, maka istrinya tetap menjadi istri kepada suaminya yang masuk Islam itu. Jika istrinya itu menikah lagi dengan orang lain, maka pernikahan itu batal dan istrinya itu mesti diambil secara paksa dari suami yang kedua. Kesimpulan dari hadis tersebut yaitu, jika seorang istri masuk Islam sebelum suaminya, maka pernikahan mereka tidak batal dengan keislamannya itu, tetapi pernikahan mereka menjadi tergantung. Jika suami masuk Islam sebelum habis masa iddah sang istri, maka sang istri tetap menjadi istri dari suaminya. Sedangkan jika masa iddahnya habis, sang istri boleh menikahi siapapun, atau jika mau ia boleh menunggu suaminya sampai kapanpun. Jika suaminya masuk Islam, ia tetap menjadi istrinya tanpa perlu akad nikah baru. Apabila ada seorang suami yang masuk Islam, sedang istrinya sudah lebih dulu masuk Islam dan istrinya tersebut mengetahui masuknya Islam sang suami, maka statusnya tetap sebagai istrinya. Apabila ketika sang suami belum masuk Islam telah menikah, maka pernikahan itu dianggap batil dengan masuknya Islam sang suami, dan ia diambil walaupun dengan paksaan dari suaminya yang kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.